And let's hear it for Canelo! HBO pay-per-view live from T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada tomorrow night. Mark your calendars, tune in and catch the final judgment. Triple G, Mexico, Saul Canelo Alvarez. Pertarungan Golovkin versus Canelo akan terwujud tahun ini, tepatnya di bulan September. Dengan skenario, Golovkin mampu mengalahkan Murata dan Canelo mampu mengalahkan Bivol. Membicarakan pertarungan mereka, memang seolah tak ada habisnya. Dan hebatnya lagi, para promotor pun seolah mewujudkan hal itu. Terbukti mereka bertarung sampai dengan 2 kali, bahkan akan ketiga kalinya ini. Dalam tinju, jika pertarungan sampai terjadi 3 kali, maka bisa dipastikan bahwa petarung itu mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa dan mampu mempengaruhi objek tinju. Dalam pertarungan pertama mereka, hasilnya adalah imbang meski kontroversi. Dan pada pertarungan kedua, Golovkin menelan kekalahan, juga hasilnya kontroversi. Pada pertarungan ketiga ini bisa dimungkinkan juga kontroversi, entah itu siapa yang akan mendapatkan hasil akhirnya. Saat ditanyakan tentang kedua pertarungan tersebut, petinju Kazakhstan Gennady Golovkin yang akan berusia 40 tahun pada bulan April ini mengatakan bahwa dia tidak kecewa karena gagal mendapatkan kemenangan dalam 2 pertarungannya melawan bintang Meksiko Canelo Alvarez pada tahun 2017 dan 2018. Bertentangan dengan persepsi yang dimiliki beberapa penggemar tinju tentang bintang Kazakhstan yang luar biasa ini, Golovkin tidak menyimpan kepahitan dalam pikirannya tentang apa yang terjadi dalam 2 pertarungannya melawan Canelo. Peraih medali perak Olimpiade 2004 Golovkin mengatakan bahwa dia fokus pada lawan berikutnya, yaitu juara kelas menengah WBA Ryota Murata dari Jepang. Golovkin dan peraih medali emas Olimpiade 2012 Murata bertarung pada 9 April ini secara langsung di Dasen di Jepang. Ini adalah pertarungan yang harus dimenangkan bagi Golovkin untuk mendapatkan pertandingan trilogi melawan Canelo pada 17 September nanti. Sementara, Golovkin mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak merasakan tekanan dalam pertarungan unifikasi melawan Murata yang berusia 36 tahun, tapi dia justru harus khawatir tentang pertarungan tersebut. Lagi pula ada banyak uang yang dipertaruhkan dengan hasil pertarungan Golovkin versus Murata ini. Jika Golovkin kalah, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melawan Canelo untuk triloginya. Kekalahan itu secara efektif menutup kemungkinan bintang Kazakhstan itu melawan Alvarez untuk ketiga kalinya. Sementara, Canelo juga harus memenangkan pertarungan berikutnya melawan juara kelas berat ringan WBA Dmitry Bivol pada 7 Mei nanti. Saya tidak merasa terganggu dengan hasil dalam 2 pertarungan pertama, kata juara kelas menengah IBF Gennady Golovkin saat ditanyakan tentang 2 pertarungannya melawan superstar Canelo Alvarez. Better parts, better prices every day. Pada pertarungan Canelo versus Golovkin yang pertama, sebagian besar penggemar tinju percaya bahwa Golovkin pantas mengangkat tangannya dalam pertarungan pertamanya melawan Canelo pada 16 September 2017 di Las Vegas. Itu adalah pertarungan di mana Golovkin mengendalikan aksinya dari luar, menusuk Canelo yang berlengan pendek sepanjang pertarungan sambil menghindari upayanya untuk mendaratkan tembakan balasan. Hakim dalam pertarungan tersebut memberikan skor 118-110 untuk Canelo, 115-113 untuk Golovkin, dan 114-114. Juri yang memberikan skor pada pertarungan Canelo Golovkin pertama pada 10 ronde berbanding 2 untuk kemenangan Canelo. Adelaide Bird dikritik habis-habisan oleh penggemar tinju karena penilaiannya dalam pertarungan tersebut tidak cocok dengan pertarungan yang terjadi malam itu. Bahkan hakim yang mengubah skor menjadi 114-114, Glenn Feldman, memberi Canelo ronde yang seharusnya diberikan kepada Golovkin. Pada akhirnya, hasil imbang tersebut membuat Canelo terlihat buruk di mata para penggemar yang merasa bahwa hasil tersebut diberikan karena popularitasnya yang luar biasa. Pada pertarungan Canelo versus Golovkin kedua atau rematch mereka, setahun kemudian, tepatnya 15 September 2018, Canelo memenangkan keputusan 12 ronde atas Golovkin. Sebagai buntut dari pertarungan itu, penggemar tinju terutama terbagi atas pandangan mereka tentang siapa yang memenangkan pertarungan.
Sementara beberapa penggemar merasa bahwa Canelo pantas mendapatkan kemenangan karena dia melakukan pukulannya lebih baik dan menekan tanpa henti, penggemar lain menunjukkan bahwa bintang Meksiko itu terlihat kelelahan setelah 6 ronde dan tampaknya kalah di seluruh paruh kedua pertarungan. Pertarungan Canelo versus Golovkin kedua seharusnya menghasilkan hasil imbang 12 ronde daripada kemenangan bagi superstar Meksiko itu. Sekali lagi, itu adalah hasil yang disukai Canelo dalam hal penilaian. Juri memberikan skor pada pertandingan itu 114-114 untuk mereka, 115-113 untuk Canelo, 115-113 untuk Canelo. Menariknya, kedua pertarungan tersebut berlangsung di T-Mobile Arena Las Vegas, di mana pertarungan Canelo selanjutnya melawan Bivol pada 7 Mei nanti. HBO pay-per-view live. Beberapa penggemar tinju percaya bahwa Canelo tidak bisa kalah saat bertarung di venue itu selain mendapatkan KO. Canelo tidak terganggu oleh kepercayaan yang dimiliki oleh para penggemar ini. Karena itu, dia membawa Bivol kembali ke T-Mobile Arena daripada tempat lain yang tidak memiliki tempat yang bagus. Sekali lagi, Triple G tidak merasakan tekanan dalam pertarungan mereka nanti. Saya tidak mengalami tekanan sama sekali. Saya melihat ke depan, karena apapun yang terjadi, terjadilah. Sejujurnya saya tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Jika saya akan mendekati pertarungan ketiga dengan Canelo, itu pasti dengan pemikiran yang berbeda, dan bukan dengan gagasan untuk memperbaiki kesalahan. Saya tidak bertinju untuk membuktikan apapun pada siapapun. Tidak perlu bagi saya untuk memiliki kemenangan khusus. Saya melanjutkan karir saya, karena saya merasa hebat, kata Gennady Golovkin. Ya, pertarungan antara Gennady Golovkin versus Canelo Alvarez dalam trilogi mereka akan berlangsung bulan September. Is real. Don't leave it in the judges' hands. Mauricio Sulaiman, president. Tiempo, obey my commands at all times. Apapun hasilnya, kedua petarung telah menunjukkan kepada masyarakat dan publik tinju dunia bahwa mereka adalah petarung yang luar biasa yang mampu menghibur para penggemar tinju dunia. Reigning, defending, ring, lineal middleweight champion of the world. Millions of fans watching live around the world are ready. Las Vegas. Meskipun banyak kontroversi, toh pada akhirnya mereka mampu memberikan hiburan kepada publik tinju dengan penampilan mereka sampai dengan 3 kali. Ya, kita tunggu saja. Golovkin, you are next, my friend. I'm ready to September. I'm ready to come out.